orang yang sedang sakaratil maut itu ditunggu, disaksikan, kalau bisa tadi dihadiri oleh beberapa orang, minimal 2 orang, terus ditalkin la ilaha illallah. Karena setiap orang yang sedang sekarat, termasuk nanti kita, itu kata Rasul akan didatangi oleh 2 iblis, 2 setan. Iblis yang pertama menjelma ayah kandung kita, iblis yang satu lagi menjelma ibu kandung kita. Yang namanya anak sama bapaknya sama ibunya itu kan suka nurut gitulah. Iblis yang menjelma ayah kandung kita nyuruh kita untuk mati Yahudi, nauzubillah. Yang menjelma ibu kandung kita kata Rasul akan menyuruh kita mati Nasrani. Kan dua-duanya batil. Sehingga kata Rasul, lakinu mautakum, ajari mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Untung banget kalau kita waktu sakratil maut menghembuskan nafas terakhir sempat membaca la ilaha illallah, yang Rasul nyatakan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja orangnya yang akhir ucapannya itu waktu menghembuskan nafas terakhir sempat membaca la ilaha illallah, orang itu dipastikan masuk surga. Hajatullah ya Allah ilaika wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma wala nakhafu mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka najjina mimma la yakhafu minka bi hurmati maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah sekalian, baiklah ta'lim kita buka dan kita awali dengan pembacaan Ummul Quran ala hazihin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadirin para jamaah sekalian, para bapak, para remaja, wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami At-Thaibat beserta jamaah, pengurus Masjid Jami Hidayatul Muslimin beserta jamaah, pengurus Musholla Al-Ikhlas beserta jamaah, pengurus Musholla Al-Mukarramah beserta jamaah. Hadirin sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam semoga tertaburkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, insyaallah termasuk kita di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian, adapun materi taklim yang akan kita kaji pada siang hari ini, secara kebetulan kita terkena giliran pelajaran tafsir karena sudah sama kita maklumi bahwa kita mengambil tema bergilir antar 5 pelajaran, antar pelajaran tafsir, pelajaran fikih, pelajaran akhlak, pelajaran hadis dan pelajaran tauhid.
Demikian urutannya. Kemudian kajian tafsir kita sampai saat ini, kita masih mengkaji surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat lanjutan dari semalam, ayat yang ke-106. Dalam ayat yang ke-106 kita dipesan oleh Allah, dipanggil orang-orang yang beriman oleh Allah, diperlukan kata Allah kesaksian di antara kita apabila ada seseorang di antara kita meninggal dunia. Ketika seseorang tadi mau berwasiat, ya, diperlukan saksi, dan juga minimal saksi itu harus 2 orang yang adil untuk menyampaikan nanti kepada keluarga dan ahli waris tentang kematian seseorang tadi. Gitu ya, diperlukan kesaksian kalau kita berada dalam perjalanan. Dalam perjalanan datang ajal, ini diperlukan saksi minimal 2 orang. Dan juga walaupun kita meninggal di rumah atau di mana saja, memang diperlukan kesaksian untuk mentalkin, ya, kemarin semalam sudah dibahas, untuk mentalkin, untuk juga membacakan surah Yasin di hadapan orang yang sedang sekarat, membaca surah Ar-Ra'du. Sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari semalam, inir tabtum la nastari bihi samana, dan seterusnya ayatnya. Inir tabtum, kalau seandainya kalian ragu, kaliannya ahli waris tentunya. Sakaktum piha, tafsirnya maksudnya kalau kalian bimbang atau ragu-ragu fiha mengenai kesaksian 2 orang saksi itu yang menyaksikan kematian seseorang tadi, keluarganya, ahli warisnya merasa ragu. Barangkali ada barang-barang yang ditinggalkan oleh almarhum, disampaikannya oleh kedua saksi tadi, meragukan, kebenarannya diragukan. Kalau demikian keadaannya, wayakulani, kedua saksi itu hendaknya berbicara. Kalau kalian merasa ragu, ahli waris, maka dituntut kedua saksi untuk bicara. Bicaranya la nastari bihi samana, ya, kami, kata kedua orang saksi, tidak pernah menjual atau membeli bihi dengan sumpah kepada Allah. Billahi, jelasnya dengan sumpah kepada Allah, samanan, akan harga yang sedikit untuk imbalan. Kami tidak pernah berbuat itulah, katakan. Tapi mengatakan dengan jujur demikian, kami tidak pernah menjual janji, membeli janji dengan imbalan harta. Tafsir dari samanan, iwadon, dengan harta yang sedikit, nakhuzuhu, yang kami ambilnya harta itu, badalahu, sebagai gantinya, minad dunia, berupa materi dunia, bi annahlifa bihi, di mana kami bersumpah demi Allah, kami saksi yang jujur, yang benar, au nashada kaziba li ajlihi, atau kami misalnya bersaksi dengan saksi yang palsu, saksi yang bohong, li ajlihi, karena hanya imbalan dunia. Itu diminta seperti itu, saksi bicara. Kalau ahli waris
merasa ragu, bimbang atas kejujuran dan kebenaran saksi itu. Walau kana za kurba, walaupun kanal muksamu lahu awil mashudu lahu za kurba, walaupun orang yang disumpah atau orang yang disaksikan itu adalah kerabat dari ahli waris, gitu ya, qorobatan minhu, walaupun memiliki kekerabatan sendiri, ya, kerabatnya sendiri dari ahli waris, memiliki kekerabatan sendiri dari ahli waris itu, tetap harus disumpah, ya, kesaksiannya. Namanya manusia, apalagi almarhum waktu di perjalanan meninggal membawa peninggalan harta yang banyak misalnya, itu bisa saja orang khilaf, saksinya khilaf, ya, gelap dengan keindahan materi yang ditinggalkan oleh almarhum, sehingga dia menjadi saksi palsu, saksi yang bohong, melaporkan kepada keluarga tidak seutuhnya, tidak sejujurnya. Demikian, ya, semalam sudah dibahas, harusnya sih memang orang yang sedang sakaratil maut itu ditunggu, disaksikan, dihadiri. Kalau bisa tadi dihadiri oleh beberapa orang, minimal 2 orang. Terus ditalkin la ilaha illallah. Karena setiap orang yang sedang sekarat, termasuk nanti kita, itu kata Rasul akan didatangi oleh 2 iblis, 2 setan. Iblis yang pertama menjelma ayah kandung kita, iblis yang satu lagi menjelma ibu kandung kita. Yang namanya anak sama bapaknya sama ibunya itu kan suka nurut gitulah. Ya, ini nanti yang menjelma, iblis yang menjelma ayah kandung kita, nyuruh kita untuk mati Yahudi, nauzubillah min dzalik. Yang menjelma ibu kandung kita, kata Rasul, akan menyuruh kita mati Nasrani. Kan dua-duanya batil. Sehingga kata Rasul, lakinu mautakum, ajari mereka dengan kalimat la ilaha illallah, terus di kupingnya la ilaha. Itu kan ada orang yang ditalkin begitu la ilaha illallah terus, tapi dia ogah gitu, ogah baca itu, goyang pala aja, kemudian matinya mati suri atau apa ya, hidup lagi. Ditanya sama orang yang nalkinkan, lu waktu saya talkin kok goyang pala aja, kenapa sih lu? Gak mau baca la ilallah lu ya? Bukan, katanya ada bisikan suruh mati Yahudi, suruh mati Nasrani. Gua ogah Yahudi, ogah Nasrani gitu maksudnya. Jadi bukan ogah baca la ilaha illallah. Untung banget kalau kita waktu sakratil maut menghembuskan napas terakhir sempat membaca la ilaha illallah, yang Rasul nyatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Gitu. Siapa saja orangnya yang akhir ucapannya itu waktu menghembuskan napas terakhir sempat membaca la ilaha illallah. Ada orang yang suruh baca asyhadu alla ilaha illallah, itu walaupun memang benar baik tapi nggak ada dalil. Dalilnya suruh baca la ilaha illallah. Orang itu dipastikan masuk surga. Susah. Gampang amat katanya baca la ilaha illallah aja masuk surga. Jangan dianggap
remeh lu, waktu sekarat mah susah baca la ilaha illallah. Sekarang aja gampang, belum sekarat mah mau 1000 kali juga gampang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, tapi waktu sekarat susah. Kalau bukan ada pertolongan Allah dan juga bukan kebiasaan. Kalau makanya kita harus membiasakan diri untuk selalu zikir la ilaha illallah supaya refleks nanti. Gampang baca la ilaha illallah. Kita mah zikirnya lain sih, kalau ada sesuatu yang mengagetkan baca la ilaha illallah. Cuma bukan lagi, bukan zikir tuh mah. Ya. Coba dibiasain zikir. Tiap habis sholat minimal setiap habis sholat 100 kali. Zuhur 100 kali, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, supaya refleks dan juga itu dianjurkan seperti itu. Kebiasaan lidah kita membaca zikir tadi. Waktu sekarat, kita kan semuanya bakal mengalami sakaratil maut. Karena kita semuanya akan mengalami kematian. Ya. Kata Allah, "Qul innal mauta tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan olehmu, kematian itu kalian akan lari dari kematian. Katakan sesungguhnya kematian itu kalian akan lari daripadanya, tapi kematian akan merenggut kalian semua. Itu masalahnya. Jadi gak usah takut mati. Yang harus kita takuti mah sesudah mati. Kalau mati mah yang takut mati-mati, yang tidak takut mati juga mati. Yang harus ditakuti mah sesudah mati. Ada azab kubur, ada ada nikmat kubur, ada gencetan kubur. Itu gencetan kubur kita kena semua. Yang soleh kena, yang salah apalagi. Hanya bedanya kalau yang soleh tidak sakit, karena ibarat ibu memeluk anaknya yang sudah tidak berjumpa bertahun-tahun. Karena kita kan berasal dari tanah, dijadikan oleh Allah dari tanah, kemudian tidak pernah bertemu tuh dengan tanah lama, ada 60 tahunnya, ada 70 tahun, ada 100 tahun. Begitu meninggal kan kita kembali ke tanah. Tanah ini merasa rindu banget. Kalau kita soleh, dia memeluk laksana ibu memeluk anaknya yang sudah lama tidak berjumpa. Tapi kalau kita salah banyak dosa, tanah ini akan membabi buta. Ya Allah, ya. Sampai kata Rasul, hatta takhtalifa adla'uh, sampai malam melintang tulang rusuknya orang itu. Dan juga gencetan kubur itu bukan dari samping, dari kaki ke kepala, dipres. Ya Allah, subhanallah, luar biasa. Ya, demikian. Makanya Allah mengingatkan, sebelumnya kita harus banyak-banyak tafakur, banyak tazakur, banyak mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Tafakkaru, kata Rasul, sa'atan khairum min ibadati sittina sana. Tafakur atau merenung 1 saat saja itu jauh lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Tafakur tadi kita akan mati dan sebagainya lah gitu. Sehingga dalam artian kita tidak terlalu menuruti nafsu. Gitu masalahnya. Tentang itu juga masalah itu. Kalau kita banyak mengingat mati dalam sehari semalam, kata Rasul 25 kali aja, kita akan dicatat sebagai orang syahid, mati syahid. Alhamdulillah. Sehingga kemarin waktu pelajaran akhlak tuh kan ada hadis
Kalau siapa saja orangnya yang mampu mengenang atau mengingat mati, merenung mati, ya merenungkan tentang mati dalam sehari semalam 25 kali, ya, dengan membaca Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut, itu akan dicatat sebagai orang yang syahid. Alhamdulillah. Itu jadikan wiridan ya. Habis sholat tahajud aja wiridnya. Tapi sebelumnya ada wiridan yang lain ya, seperti baca 2 kalimat syahadat sama 25 kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa kita mengulang-ulang membaca 2 kalimat syahadat? Masalahnya menjaga ada hal-hal yang bisa membawa murtad. Kan banyak hal-hal yang membawa murtad, lewat ucapan, lewat perbuatan, lewat bercanda kadang-kadang. Ternyata kita tidak sadar, padahal membuat murtad kita tidak sadar. Sehingga dianjurkan kita membaca syahadat 2 kalimat syahadat minimal. Ya, di luar sholat itu kita baca 25 kali. Kemudian baca Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut juga 25 kali. Setelah itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 kali. Kemudian baca istighfar juga 100 kali. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara, boleh astagfirullahaladzim ya, wa atubu ilaihi boleh, astagfirullahaladzim aja boleh, astagfirullahaladzim boleh. Allah atau baca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, kalau bisa 100 kali, panjang tuh ya. Sampai subuh tuh kita tahajud, setiap tahajud bangunnya jam 3 malam. Sepertiga malam kata Rasul. Ya, Rasul tahajudnya sepertiga malam, jam 3. Sampai subuh selesai ya. Terus sholat hajatnya atau sholat tahajudnya, mau hajat ya mau tahajud. Tapi sholat malam ya yang kita lakukan niatnya sholat hajat kayak niat tahajud kayak itu akan dinilai tahajud. Walaupun sholat hajat dinilai tahajud, jadi double triple ya, hajat ya tahajud gitu. Kalau niatnya tahajud doang ya nggak double, tahajud aja. Jadi makanya mendingan niatnya sholat hajat. Berapa rakaat? 12 rakaat gitu ya. Bacaannya sholli sunnatal hajati rahmatullahi ta'ala Allah akbar. Biasa baca doa kita, baca Fatihah, baca suratnya ayat kursi dengan kulhu. Jadi 2 suratnya, ayat kursi selesai jangan ruku dulu, baca kulhu, selesai baca kulhu baru ruku. Terus 12 rakaat seperti itu suratnya. Ya, kemudian setelah 12 rakaat, syukur-syukur setiap 2 rakaat sujud lagi. Sujudnya ini di luar sholat, itu kita berdoa kepada Allah dalam keadaan sujud. Karena kata Rasul, orang yang dalam keadaan sujud itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita akan digubris oleh Allah, didengar Allah. Ada doa khususnya ya. Subhanallazi, itu ada labisal izza wa qala bi subhanallazi ta'atafa bil majdi wa taqarrama bi subhanazil izzi wal karam. Subhanallazi ta'ala nas'aluka bi ma'akidil izzi min arsika wa muntaha rahmati min kitabika bismikal azam wa jaddikal a'la wa kalimatika tamatil amatil lati la yujawizuhunna barrun wa la fajirun antu sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu
a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa khusus, nanti tinggal doa kita minta apa gitu dalam keadaan sujud itu ya. Lebih lama sujudnya lebih baik, karena kata Rasul ya, orang yang banyak sujud, lama sujudnya nggak bakal terkena penyakit stroke. Karena pada waktu sujud itu ada anggota yang ada di otak kita itu kan tidak tersalurkan darah katanya. Tapi dengan adanya sujud yang lama itu tersalurkan darah, ngalir gitu ke otak tadi ya. Terus makanya sujudnya lama, baca apa aja doa yang kita perlukan setelah doa khusus tadi. Jalla lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasalin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka wa anta lam tasal li dzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib. Yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir. Fataisirul asiri alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayan wa tafsir hajatuna ya Allah ilaika kasir. Ya, itu baca terus. Hajatuna ya Allah ilaika kasih. Hajatuna ya Allah ilaika kasih. Wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka. Wa la nakhafu mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka. Najjina mimma la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukhrusna bi ainika allati la tanam maknubna bi kanafika allati la yuram warhamna bi qudratika alaina. Fala tuhlikna wa anta ya Allah rajauna wa anta ya Allah rajauna wa anta ya Allah rajauna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau mau ditambah lagi doa tuh sambil sujud aja, itu luar biasa. Sehat nanti kita, otaknya jenius. Karena ada anggota dalam otak yang tidak tersalurkan darah kecuali lewat sujud yang lama. Pantas Nabi mengatakan, kalau kita tidak mau terkena penyakit stroke, itu harus banyak sholat malam, sholat hajat ke, sholat tasbih ke, sholat tahajud ke, pokoknya sholat apa saja yang dilakukan malam hari sesudah tidur itu akan bernilaikan tahajud. Karena ada ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Keuntungannya bagi orang yang selalu tahajud itu ada dua keuntungannya. Keuntungan yang pertama ya, bagi mereka akan dihindarkan oleh Allah dari penyakit-penyakit dalam yang berbahaya. Yang kedua, dampak positifnya nanti pada saat kita berkumpul di mahsyar. Di mahsyar aja kan kita 1000 tahun. Itu malaikat manggil-manggil, siapa di antara kalian yang bangun malam, yang sholat malam? Itu yang angkat tangan cuman sedikit. Itu di akhirat. Kalau di dunia oh banyak bohong, saya kalau di dunia. Akhirat nggak ada orang yang berani bohong. Itu yang ngangkat tangan itu dipanggil oleh malaikat, terus disuruh masuk surga tanpa azab lagi, tanpa hisab lagi. Alhamdulillah. Ya niatnya malillah saja, jangan karena mau dipanggil masuk surga lah. Ya, itu hikmahnya, kata Rasul demikian. Ya, jadi kita meniatnya lillah saja. Contohnya kan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Nabi Muhammad itu selalu mengharapkan karunia Allah, ridho Allah,
bukan mengharapkan surga, bukan takut neraka, ya, tapi hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang disampaikan, ayatnya belum selesai ya. Nanti lanjutannya wala taktumu syahadatallah. Kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat dipahami. Andaikan ada kata-kata yang kurang berkenan, sudi kiranya para jamaah akan membukakan pintu maaf yang sedalam-dalam. Al-Fatihah. Selanjutnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kasih